Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Kita lanjutkan kembali berdiskusi bersama dengan Pak Ansyad Bay, Kepala BNPT 2010-2014 dan juga Pak Nasir Abbas. Pak Ansyad. Iya. Pak, tadi saya bertanya sebelum jeda kepada Anda mengenai pertanyaan publik yang sederhana sebetulnya. Di mana fungsi aparat intelijen ketika ini semua terjadi, antisipasi dan penangkalan yang seharusnya bisa dilakukan? Nah, iya begini, idealnya memang intelijen bisa mendeteksi itu. Tapi ya perlu kita ketahui bersama, bahwa di dunia ini tidak ada intelijen yang tidak kebobolan. Yang namanya terorisme itu ya memang mencari peluang untuk itu. Dan tidak ada negara yang bisa menutup peluang itu 100%. Nah, istilahnya ya pemerintah, negara perlu sepanjang tahun tidak kebobolan, tapi mereka mendapat peluang satu kali saja setahun mereka sudah menang. Ya, kalau kita dengarkan versi dari Pak Boy Raffi Amar, Kepala BNPT saat ini juga menyatakan bahwa pola serangannya dan ideologinya tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Surabaya beberapa waktu yang lalu. Serangan di gereja juga begitu. Apakah Anda melihat setiap serangan yang terjadi seperti ini adalah kebobolan dari pihak intelijen? Ya, secara teori benar, tetapi kenyataannya sekali lagi saya katakan, tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak kebobolan dengan terorisme. Karena terorisme mencari peluang untuk menyerang. Dan tidak mungkin ada satu negara yang bisa menutup peluang bagi terorisme untuk menyerang. Baik, Pak Ansyad, ini sebelum peristiwa di Gereja Katedral Makassar, polisi dan juga tim Densus 88 menangkap sejumlah terduga teroris di berbagai daerah dan juga bahkan kemarin sempat menangkap atau menyita 500 kotak amal di Sumatera Utara. Apakah ini ada keterkaitannya dan petugas sudah mendeteksi akan adanya aksi teror bom seperti siang tadi, Pak? Iya, banyak sekali kelompok-kelompok teroris ya kelihatannya dengan berbagai nama, tetapi pada dasarnya itu mainstreamnya itu satu semua. Dan mereka punya motif dan tujuan yang sama. Jadi tidak ada beda. Hanya tempatnya aja berbeda dengan nama yang berbeda-beda. Tapi motifnya, tujuannya itu sama semua. Motifnya apa? Motif dan tujuannya politik. Politik apa? Kita sudah kenal pengalaman dari sudah 20 tahun ini. Ya tujuannya adalah ingin mendirikan satu negara yang mereka sebut khilafah berdasarkan syariat Islam versi mereka. Ya tidak lain dari itu. Oke. Sebelum kami akan lanjutkan berbincang, saya akan nanti ke Pak Nasir Abbas. Kita akan lanjutkan kembali dialog sore ini dan saya akan bertanya kepada Pak Nasir Abbas, mantan Komandan Jemaah Islamiyah. Pak Nasir, salah satu terduga pelaku ini berjenis kelamin perempuan, sama seperti aksi-aksi teror sebelumnya. Juga ada pelaku yang berjenis kelamin perempuan, bahkan satu keluarga. Pengamatan Anda, Pak Nasir, seperti apa? Sudah jelas. Ini sudah jelas kelompok jihadi. Modus operandi mereka begitu. Ya, bersama suami istri, bersama keluarga. Kelompok yang lain belum pernah dia lakukan gitu. JI juga belum pernah. Ya, begitu juga yang terjadi di bom gereja Filipina Holo. Ya, itu juga suami istri. Ya, jadi menurut saya inilah dia trendy baru bagi kelompok Jamaah Ansarud Daulah ya, atau JAD atau kelompok yang berafiliasi kepada ISIS dalam melakukan operasi mereka. Oke. Kira-kira mengapa bisa dikatakan masih dalam proses upaya pendalaman segala informasi, saat ini otoritas yang berwenang belum mengumumkan dan memastikan bahwa ini kelompok mana begitu? Apa yang data-data yang sangat dibutuhkan untuk memastikan itu, Pak? Pak Nasir. Karena sedang hujan, jadi saya tidak begitu jelas kedengarannya. Ya, apa yang masih ditunggu oleh pihak kepolisian? Apa yang masih didalami oleh pihak kepolisian untuk memastikan ini kelompok mana dan identitas pelaku dan jaringan mana begitu, Pak? Oh, sudah jelas. Pihak kepolisian kan tidak seperti saya soal pengamat begitu kan. Kalau polisi itu mereka harus menentukan si pelaku ini siapa namanya.
Kalau sudah tahu dapat identitas dari pelaku ini, barulah polisi akan mengungkap ini jaringan mana. Jadi itu kan punya banyak jaringannya juga, begitulah. Nah, disitulah kemudian saya lihat pihak kepolisian lebih hati-hati dibanding para pengaman ini yang mudah menduga-duga. Ya walaupun keadaan benar gitu. Ya, artinya masih banyak data yang diolah termasuk identitas para pelaku, begitu ya? Pak Ya Nasir, benar, ya betul. Ya. Ya, kembali ke Pak Ansyad. Pak Ansyad, untuk memetakan kembali sel-sel aktif terorisme, apa upaya koordinatif yang harus dilakukan oleh instansi yang berwenang? Ya, saya kira pemerintah sudah mengeluarkan Perpres itu ya, Perpres penanganan ekstremisme atau radikalisme. Jadi menangani terorisme ini kita tidak bisa hanya fokus kepada para pelaku di lapangan, tetapi apa penyebabnya? Apa penyebabnya sebenarnya terorisme? Yang banyak sekali teori tentang sebab ini, tapi yang paling utama di situ adalah paham radikalisme atau kalau di Arab disebut ekstremisme. Apa ini paham ekstremisme, radikalisme ini? Paham ekstremisme singkatnya adalah orang atau kelompok yang suka membawa-bawa nama Tuhan untuk menghalalkan aksi kekerasan, terorisme, pembunuhan, dan sebagainya. Dan juga adalah orang yang menggunakan agama sebagai alat untuk kepentingan politik mereka. Itu singkatnya. Jadi sebetulnya, pemerintah, semua instansi perlu fokus menangani masalah paham radikalisme ini. Paham radikalisme ini apa saja? Memang rencana aksi pemerintah untuk menangani ekstremisme ini sudah jelas itu, tetapi sayangnya di situ belum secara tegas dirumuskan. Ya, radikalisme itu apa yang mau dihadapi? Mungkin sudah selesai. Saya yakin sebentar juga itu Polri khususnya Densus pasti sudah bisa mengungkap itu. Tapi kan untuk apa lagi? Bagaimana yang penting, bagaimana supaya ini tidak terjadi lagi? Iya, betul. Yaitu sumbernya itu orang-orang yang suka menarasikan pemahaman radikal atau yang disebut dengan manipulasi, distorsi pemahaman keagamaan. Nah, dengan atas nama kegiatan agama, padahal untuk tujuan politik. Ya, ini yang harus segera ditindak ini. Oke, singkat kata bahwa program deradikalisasi harus terus berjalan, fungsi koordinasi, intelijen, dan seluruh aparat harus terus bersatu termasuk masyarakat untuk tetap menjaga toleransi beragama satu sama lain ya. Terima kasih Pak Ansyad Mbaik, Kepala BNPT 2010-2014, dan juga Pak Nasir Abbas, Abbas, mantan Komandan Jemaah Islamiyah.